Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal wafa. Dewan guru dan dewan siswa yang kami muliakan, hadirin dari ujung kanan hingga ujung kiri yang lagi nonton kami, monggo kita mulai. Saat ini kita berada di era digital, di mana perkembangan informasi dan teknologi di Indonesia begitu pesat, mulai dari Google, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, sehingga segala kejadian yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri bisa kita ketahui dalam hitungan detik. Pengajian, berita ekonomi, perkembangan pengetahuan, teknik pengobatan, dan jual beli online begitu mudah kita akses. Itulah manfaat media sosial. Kita tidak perlu bingung membaca buku untuk mendapatkan pengetahuan. Kita nggak perlu bingung cari kameramen untuk membuat video. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membuat toko. Namun di balik itu semua ada sisi negatif yang dapat menghancurkan anak bangsa dengan berita hoax, video cabul, video kekerasan, judi online dan lain-lain. Jika masyarakat tidak dibekali pengetahuan dan fondasi yang kuat yang dapat memfilternya dari situs tersebut, maka sikap, etika dan pola pikirnya akan berubah secara gratis. Betul saudara? Betul. Hal ini terbukti dari sikap beberapa masyarakat yang intoleransi dan radikal dalam mengomentari berita atau kejadian yang tidak sesuai dengan intinya. Cacian dan cemoohan tak terhindarkan bukannya nasihat dan motivasi yang diberikan, akan tetapi penghinaan dan pembunuhan karakter yang sering terjadi. Bukan lagi saling mengedukasi, akan tetapi saling menghakimi. Jika hal ini terus berlanjut, bagaimana jadinya Indonesia ke depan? Mungkinkah NKRI bisa dipertahankan? Jawabannya ada dalam syarah Al-Quran yang berjudul Cerdas bermedia sosial, wujud kreator besar dan baik. Marilah kita simak lantunan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.
Mari kita kutip dari Al-Quran tersebut dari Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Marah Mabit Juz 2 halaman 314. Pertama dari atas menafsirkan kata Fatabayyanu dengan tafsiran Kifu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bihi min sidqihi wa sidqihi. Artinya, menahanlah kalian sehingga benar-benar jelas apa yang datang kepadamu antara benar dan bohongnya. dalam tafsir Maudhui terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 3 halaman 69 bahwa kita sebagai orang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabayyun atau cross check jika mendapatkan berita yang masih belum jelas sumbernya. Kenapa hadirin? Karena berita yang kita terima bisa jadi benar, juga bisa jadi bohong, bisa jadi ada unsur edukasi, juga bisa jadi ada unsur provokasi. Betul? Hadirin yang berbahagia. Berdasarkan hasil laporan digital We Are Social Indonesia Report pada bulan Januari 2023 bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta jiwa, setara 60,4% dari jumlah total penduduk Indonesia. Wow, jumlah yang fantastis bukan? Pengguna medsos banyak kita temui di mana-mana, di jalan, Di mall, Di balai perkantoran, di taman sampai di halaman tempat ibadah. Seakan-akan hidup tanpa HP menjadi kiamat. Tak ubahnya sang juru selamat yang didewankan sehingga Al-Quran diabaikan. ibadah dinomorduakan, belajar dikesampingkan, bekerja ditinggalkan. Tontonan menjadi tuntunan dan lebih tragis lagi, nasihat orang tua tak dihiraukan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, selain undang-undang ITE yang telah ditentukan, peran orang tua, guru dan tokoh masyarakat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap putra-putri bangsa dalam pergaulan dan penggunaan medsos yang penting, sehingga karakter masyarakat yang baik tetap terjaga. Pemerintah harus bertindak tegas dalam menghadapi kasus penyalahgunaan media sosial sehingga timbul efek jera bagi hoax yang suka membuat pernyataan provokatif dan toleransi yang bisa meresahkan masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin, dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, Tabayyun adalah sikap yang cerdas dalam bermedia sosial. yang kedua, gunakanlah medsos dengan baik sesuai kebutuhan dengan landasan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. yang ketiga, ikuti undang-undang ITE demi terjaganya karakter bangsa yang menjadi baik. Inilah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, mohon dikembalikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi